Oke, baik tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatan wa salaman ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik tuan-tuan dan puan-puan dimanapun sahabat berada, sampainya hari raya Cina ya. Gong Xi Fat Cai, Gong Xi Fat Cai, Gong Xi Fat Cai. Selamat tahun baru Cina. Saya akan membawakan perjalanan di atas jembatan Pulau Pinang yang saya berhenti di pertengahan ini untuk melihat pemandangan dan memberikan suasana pemandangan kepada sahabat-sahabat semuanya, penonton-penonton saya semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Sementara saya pemasangan kamera ya, ini adalah suasana di atas jembatan pertama Pulau Pinang. Di sini kita akan disuguhkan diberikan menikmati pemandangan alam, pemandangan laut dari atas jembatan Pulau Pinang pertama ini. Dan perjalanan saya ini untuk menuju ke Bayan Lepas untuk menghantar salah satu rakan sekerja, yaitu Mr. Rajkumar Mandal ya, ada Sing ya. Dan seperti biasa, Allahumma sholli ala Muhammad, untuk sahabat-sahabat saya bersolawat ya di atas perjalanan ini. Dan inilah bagi sahabat-sahabat semuanya yang tidak pernah melihat bagaimana terus pemandangan yang saya ambil di atas jembatan Pulau Pinang ini, boleh terus melihat pemandangan ini dan sekaligus tahu lebih detail ya bagaimana suasana pemandangan di atas jembatan ini. Tanpa ada editing ya, kita terus mengambil pemandangan, yaitu yang begitu indah sekali, suasana langit dan suasana mendung awan putih yang begitu indah menghiasi ruang angkasa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah perjalanan di Pulau Pinang ini menuju ke Bayan Lepas. Kita bisa melihat sendiri bagaimana tertibnya orang Malaysia nih ya, pengendara motor yang melalui tepi kiri ya, dia tidak memotong ke tengah, masuk ke jalur tengah ya. Inilah Malaysia teman-teman. Jadi sahabat-sahabat saya yang daripada Indonesia dapat melihat bagaimana suasana orang Malaysia nih yang diberikan kemudahan sekali oleh kerajaan, yaitu nah ini penunggang motosikal ya. Penunggang motosikal itu kalau di Indonesia dibilangnya bukan penunggang, yaitu pengguna sepeda motor ya. Ini mungkin kalau di jembatan Suramadu dapat diberi kemudahan, motor boleh naik ya. Alhamdulillah, semua orang akan menikmati, yaitu yang namanya pembangunan untuk rakyat ya. Kalau sepeda motor tidak diberikan keleluasaan untuk masuk ke jalan tol, itu maka pembangunan ini untuk siapa teman-teman? Ini kritikan saya ya. Saya itu menegur untuk beberapa infrastruktur di Indonesia. Sebenarnya mereka membuat jalan tol, membuat jembatan itu untuk siapa? Untuk rakyat atau untuk berbisnis? Kalau untuk berbisnis, ya suruh saja bayar sepeda motor masuk ke tol ya. Kalau untuk berbisnis, suruh saja letakkan harga, maka rakyat akan ikut dalam memberi keuntungan kepada negara. Tetapi kalau memang pembangunan ini untuk rakyat, untuk kebaikan rakyat, bagilah peluang. Nah, sama ada sepeda motor diberikan kebenaran masuk ke jembatan Suramadu atau jembatan-jembatan yang lainnya, atau ke tol, jalan-jalan tol yang lainnya. Coba pikirkan secara betul-betul, kalaulah pemerintahan Indonesia ingin menerapkan justice, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, sila yang kelima, itu harus diterapkan dengan cara-cara, yaitu pengguna jalan raya, tidak kira kereta ataupun motor, itu dapat masuk secara membayar ataupun percuma, dan dengan syarat-syarat
Oke, di Indonesia teman-teman, ya, rakyat Malaysia tolong didengarkan ya. Rakyat Malaysia itu taat hukum, taat undang-undang karena pemimpin-pemimpinnya itu pun walaupun bukan semuanya itu taat kepada hukum, ya. Dan rakyat sebagai penganut ataupun rakyat di bawah ini hanya mengambil contoh dari sikap-sikap pemimpin kita. Maka kalau pemimpin sendiri tidak menunjukkan keadilan, maka bagaimana rakyat kecil untuk ikut peraturan-peraturan yang ditetapkan? Contohnya sekarang kecil saja ya. Kalau di Malaysia kita naik tol motor percuma, gratis, tidak membayar. Tapi di Indonesia tidak diperbolehkan dan tidak dibenarkan. Nah, ya, ini perbedaannya kalau di Indonesia. Kalau di Indonesia itu nggak sesuai Pak, karena penunggang motosikal, ya, ataupun pengendara motor itu nanti akan macet, akan membuat kemacetan, akan merusakkan pemandangan, dan akan membuat helah ataupun dia berhenti di tengah-tengah potong sana dan mengakibatkan kecelakaan atau kemalangan. Jawaban saya adalah simpel saja ya. Kalau betul-betul dalam rangka pembangunan itu mentargetkan yaitu kemudahan pembangunan ini diberikan kepada rakyat, tidak kira siapa, maka kita mengira rakyat lah. Dan pengguna itu tidak kira miskin ataupun kaya, ya, mampu ataupun tidak mampu, ya. Jadi oke, nanti membuat kemacetan, ya bagaimana kita menjawab persoalan ini? Sebenarnya menteri-menteri PUPR di Indonesia ini harus bekerja sama dengan hukum, ya, badan-badan hukum, yaitu dengan berbicara dan memberikan ketetapan-ketetapan hukum untuk bagaimana siapapun yang melanggar dari setiap kesalahan itu diambil tindakan dan diproses. Nah, ini contohnya penunggang motosikal. Dari tadi saya memerhatikan ya, dia ikut sebelah kiri. Nah ini ada, dia ikut sebelah kiri teman-teman. Nah, sahabat-sahabat semuanya, walaupun ada masuk ke lorong tengah, mungkin ada jalur untuk mengambil ke kanan, ya. Ini adalah real. Jadi pembawaan video saya seperti ini supaya pembangunan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sosial itu bukan hanya memberikan uang ya, tapi memberikan perhikmatan, service untuk rakyat itu harus jujur, bukan hanya mengambil keuntungan. Ini jembatan Suramadu ke Jakarta, ke Surabaya ini, ke Madura. Ini bagaimana ini? Kalaulah saya dapat memberikan jawaban itu ya melalui video saya ini, apa pembuatan jembatan tetapi motorsikal tidak dibenarkan, ya, pengguna orang miskin, karena orang miskin tetap akan memiliki sepeda motor kalau di Indonesia ya. Tapi di Malaysia ini sudah diterapkan sejak 1982 jembatan ini. Semua boleh masuk, ya. Baik, ini anggap saja yang tidak baik itu ini kritikan ya. Maka kritikan tidak semuanya baik. Jadi yang baik harus kita ditiru, harus tiru ya. Kenapa? Apa kebaikannya kalau untuk meniru seperti ini? Kan Indonesia orangnya banyak, ya. Kan di Indonesia mempunyai ratusan juta. Kalau kita berpikir seperti itu, sampai bila kita akan menolong yang dinamakan pembangunan 5 tahun berencana. Itu ada teman-teman, 5 tahun rencana pembangunan di Indonesia itu ada. Tetapi pembangunan ini hanya dinikmati oleh satu, pemilik uang, dua, adalah orang-orang kaya, dan ini sama sekali bukan sistem pembangunan berkeadilan, ya. Ini hanya mengambil keuntungan dari setiap proyek yang dibuat. Oke. Dan di sini perlunya
perlunya pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah bekerja sama ya. Jadi kalau misalkan di Madura itu sebelum pembuatan jembatan itu harus betul-betul bukan hanya melihat keuntungan dari daerah Madura saja ya dan Surabaya saja, tetapi harus betul-betul memberikan manfaat, orang Malaysia munafaat kepada rakyat. Tak kiralah orang Madura, orang Surabaya kita sebut pengguna ya. Ya, inilah perbedaan di Malaysia. Jadi terus terang saya berkobar-kobar untuk membuat video ini supaya dengan clear. Tapi di Malaysia kan orangnya nggak banyak, hanya sedikit. Di Malaysia di Semenanjung saja hanya hampir 20 juta, tidak sampai ke 20 juta. Baik, jawaban simpel saja. Kalau ramai rakyat, maka pendapatan akan banyak. Ya, kalau besar negara, maka peluang pendapatan juga makin besar. Jadi ini adalah krisis moral kejujuran di setiap lembaga-lembaga institusi. Jadi pemerintahan saya kritik karena hanya mencari keuntungan dari setiap proyek tanpa mengira di mana sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya, dan berketuhanan ya. Mungkin ini menyakitkan dan saya bukan memuji Malaysia tanpa melihat fakta ya. Ini adalah fakta ya. Saya harus meletakkan kamera, saya harus bercakap, ngomong-ngomong supaya diterima. Harus ngomong-ngomong dan memberi penjelasannya. Ini semua. Nah, ini motosikal nih. Nah, pengendara motor ya. Nah, ada di sebelah kiri itu. Walaupun hanya 1-2 saja tidak ramai, tetapi harus kita memberikan contoh apa itu prinsip keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Ini berbasikal nih orang Bangladesh nih ya. Masya Allah ya. Inilah yang kita tunggu-tunggu dari setiap kebijakan kebijakan dari pemerintahan Indonesia agar supaya bukan hanya waktu menjelang pemilu maka digratiskan beberapa jembatan tol ya, tapi ini berkepanjangan supaya bupati-bupati juga tahu. Bupati itu kalau di Malaysia itu menteri besar ya. Menteri besar juga tahu bahwa jangan mau diperlakukan oleh partai-partai yang memilih Anda, karena yang memilih sebenarnya adalah rakyat, yang memberikan kemenangan kepada calon-calon bupati itu sebenarnya adalah rakyat ya. Jangan hanya menunggangi kendaraan partai itu untuk mencari keuntungan. Nah, ini di atas ini jalan teman-teman ya. Sahabat-sahabat, konco-konco kabeh neng dhuwur iki, neng dhuwure iki jembatan iki, neng dhuwure iki dalan. Supaya tidak macet. Ya, kalau kita bandingkan ya, keluasan Pulau Pinang ini dengan kendaraan yang ada di Pulau Pinang itu berjuta ya. Kalau tidak dibuatkan jalan seperti ini ya, maka akan jam, maka akan macet. Sama juga di Indonesia. Tetapi kenapa di Pinang tidak macet? Walaupun hanya ada 2 juta rakyat, tetapi 5 juta kendaraan yang akan duduk di Pulau Pinang. Dan itu setiap hari berulang-ulang. Belum lagi transportasi untuk kilang-kilang, jadi penghantaran barang, belum lagi pelancong itu turis ya. Jadi ini adalah strategi yang tidak perlu kita mengandalkan Eropa ataupun Amerika ya. Di Malaysia saja, dekat saja dengan Medan. Perbedaan Medan dengan Pulau Pinang apa? Bagai langit dan bumi. Jangan sakit hati ya. Dan kalau orang Pinang ke Medan, maka lain jalannya, transportasi, semuanya itu lain. Itulah maka pemerintah
daripada Indonesia, yaitu terutamanya di Sumatera Barat, Aceh ya, karena berdekat sekali. Perlu kalau mendapatkan plan pembangunan dari pusat itu harus betul-betul dilihat dan dicerna bahwa benarkah pembangunan dari pemerintah pusat itu untuk rakyat, ataupun memang pemerintah tempatan dan pemerintah pusat sudah kong kali kong bekerja sama untuk mengambil keuntungan daripada setiap proyek yang dilaksanakan. Tanya masing-masing ya, karena ini bisa dilihat dengan bukti dan dengan selepas pembangunan itu. Jadi kadang-kadang pembangunan itu dibuat manifesto atau kampanye politik oleh semua partai-partai di Indonesia dan bakal calon di Indonesia. Nah, itu dengan jelas ya, seperti di Tuban di Indonesia, itu adalah kampung kelahiran saya, yang jalan raya saja untuk membuat jalan itu dipolitikkannya. Ada yang mengatakan slogan di Tuban di kelahiran saya itu adalah bangun desa noto kuto. Itu slogan itu semenjak tahun 2004 sampai sekarang. Lalu apa perbedaannya? Hanya itu saja. Dan tidak ada kebaikan untuk rakyat. Bahkan ada jembatan di tempat saya itu, boleh di search Google ya, jembatan Simo, yaitu jembatan di antara dua kabupaten, yaitu Kabupaten Tuban dan Bojonegoro. Itu sampai dulu sebelum saya sekolah peninggalan Belanda, ya masih ada, dan sekarang pun masih seperti itu. Inilah kecacatan dari infrastruktur ataupun pembangunan berencana yang dilaungkan oleh kerajaan Indonesia, yang selalu dapat dihafal oleh anak-anak murid sekolah di Indonesia. Maka Himne Satya Pramuka itu ada pembangunan 5 tahun berencana, cepat kaki, ringan tangan, tulus hati, ramah tamah, itulah Praja Muda Karana. Itu Praja Muda Karana itu menyebutkan pembangunan 5 tahun berencana. Masih hafal saya ya, hafal. Dan bila saya di Malaysia ini, merata di seluruh Malaysia, saya melihat bagaimana perbedaan secara real ya, daripada rakyat bisa diajarkan untuk berkelakuan baik kalau pemerintahan juga menunjukkan kelakuan yang baik ya, dari kepolisian juga menunjukkan kejujuran yang berintegritas, yang baik melayani masyarakat ya. Jangan malu untuk meniru kebaikannya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya memberi komen-komen perbedaan di Indonesia dan Malaysia ini bukan untuk menjelekkan mana-mana satu negara atau menjunjung mana-mana satu negara, tetapi kenyataan ya. Kenyataan memang pahit, kenyataan memang sukar untuk diterima. Tetapi rakyat Indonesia jangan ditipu lagi semasa kita disuguhkan dengan apa-apa manifesto money politik ya, apa-apa dengan pembangunan. Sebenarnya pembangunan itu memang 5 tahun berencana, tetapi jangan hanya karena ini pembangunan dilaksanakan oleh si A, ini pembangunan dilaksanakan oleh si B. Sebenarnya ini sudah ada dalam perancangan setiap negara. Sama ada rakyat itu pandai, pintar untuk melihat situasi dan diajarkan untuk kejujuran ya. Jangan kita melihat ini satu perkara yang mudah ya. Baiklah, kita akan sampai masuk di bayan lepas. Semoga bermanfaat perbandingan Indonesia Malaysia ini, dan apa yang baik dan apa yang buruk. Semoga video ini bermanfaat, dan semoga teman-teman sudi untuk memberikan komentar mengapa
dan bagaimana pengalaman Anda di Indonesia dan di Malaysia. Saya sudah bercerita panjang lebar pengalaman saya di Malaysia, perbedaannya dan sikap-sikap pemerintahan dan juga rakyatnya, itu saya sudah sebutkan semua. Untuk sahabat-sahabat semuanya, silahkan berikan komentar. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like, comment, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton.